Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy Allah adalah makhluk Allah paling tinggi dan paling besar. Dan berikut penjelasan tentang arsy tersebut. Imam Al-Muzani rahimakumullah berkata, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, dan Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Salim Basmul menjelaskan maksud perkataan Imam Al-Muzani dalam Syarh As-Sunnah yang tadi. Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit, dan makna istiwa adalah al-ulu wa al-irtifa, yaitu tinggi. Maka Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ketinggian Allah ada secara mutlak dengan zatnya dan sifatnya. Allah itu bukan di bawah makhluk, bukan di kanan atau kirinya. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Pernyataan Al-Muzani Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang, adalah sekedar pemberitaan dan itu dibolehkan. Lafal pemberitaan seperti ini tidak diharuskan tafkiyah atau harus memakai dalil. Dalil yang menunjukkan Allah itu istiwa di atas arsy adalah firman Allah Ta'ala, yaitu Allah yang maha pemurah, yang istiwa di atas arsy. Kepunyaannya Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Quran Surat Toha ayat 5-6. Dan apa itu makna istiwa? Makna istiwa, sebagaimana dijelaskan oleh Abul Aliyah dan Mujahid, yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Abul Aliyah mengatakan bahwa maksud dari istiwa di atas langit adalah irtafa'a atau naik. Mujahid mengatakan mengenai istiwa adalah a'la atau menetap di atas arsy. Abu Bakar Al-Khalal mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Al-Maruzi. Beliau katakan, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sobah An-Naisaburi. Beliau katakan, telah mengabarkan kepada kami Abu Daud Al-Qanaf Sulaiman bin Daud. Beliau katakan, Ishaq bin Rabuwayah berkata, Allah Ta'ala berfirman, Allah menetap tinggi di atas arsy. Para ulama sepakat atau berjimak bahwa Allah berada di atas arsy dan beristiwa atau menetap tinggi di atasnya. Namun Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawahnya sampai di bawah lapis bumi yang ketujuh. Imam Az-Zahabi rahimakumullah ketika membawakan perkataan Ishaq yang tadi, beliau rahimakumullah mengatakan, dengarkanlah perkataan imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana beliau menukil adanya ijma' atau kesepakatan ulama mengenai masalah ini. Sebagaimana pula ijma' ini dinukil oleh Qutaibah di masanya. Lihat Al-Ulu li Al-Ali Al-Ghafar halaman 179 dan lihat juga Muhtasar Al-Ulu halaman 194. Imam Syafi'i berkata, perkataan dalam As-Sunnah yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakinkan. Juga hal ini diyakini oleh Sufyan, Malik, dan selainnya. Kami mengakui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu, Allah pun dekat dengan makhluknya sesuai yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau rahimakumullah menyebutkan beberapa keyakinan lainnya. Lihat Istabet Sifat Al-Ulu halaman 123-124. Diriwayatkan dari Yusuf bin Musa Al-Ghodadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanyakan, apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana? Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas arsy-Nya. Setiap tempat tidaklah lepas dari ilmunya. Lihat Isbat Sifat Al-Ulu halaman 116. Allah tidaklah fana. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimakumullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya mengenai ayat yang tadi, semua yang ada di permukaan bumi dari jin dan manusia akan binasa, sedangkan wajah Rabb-Mu yang penuh kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Ibnu Katsir As-Syafi'i rahimakumullah berkata, semua makhluk yang ada di muka bumi akan mati. Begitu juga semua penduduk langit, demikian pula kecuali yang dikehendaki Allah. Yang tetap kekal hanyalah wajah Allah yang mulia. Karena Allah yang maha suci tidaklah mati, bahkan hidup dan kekal selamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Kursi berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas kursi. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid halaman 105, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa As-Sifat halaman 401. Riwayat ini disahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Yusi Islamiyah halaman 100 dan Az-Zahabi dalam Al-Ulu halaman 64. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Muhtasar Al-Ulu halaman 103. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat. Allah siapkan bagi para mujahid di jalan Allah antara 2 derajat sebagaimana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah tengah surga dan yang paling tinggi di atasnya adalah arsy Allah. Darinya mengalir sungai-sungai dari surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2581. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku dikabarkan oleh seseorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansor bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan tetapi Rabb kita yang namanya mengandung sumber kebaikan dan keagungan, jika telah menetapkan sebuah perkara, maka malaikat para pembawa arus bertasbih. Kemudian bertasbih pula para penghuni langit. Begitu seterusnya secara berantai, hingga sampai kepada penghuni langit dunia. Kemudian mereka yang berada setelah para malaikat membawa arus kepada para malaikat pembawa arus. Apa yang dikatakan Rabb kalian? Lalu mereka mengabarkan apa yang dia katakan. Kemudian penghuni langit satu sama lain saling menanyakan kabar tersebut, hingga akhirnya berita tersebut sampai ke langit dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 4136. Dan ini jelas sekali menunjukkan arsy itu di atas seluruh langit. Dan sahabat, besarnya arsy bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Allah Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Robnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Rob kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Namun dalam ayat lain disebutkan, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4727. Al-Hafiz Abu Thoir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Para malaikat pemikul arsy adalah di antara malaikat yang memiliki keutamaan dan juga kedudukan di sisi Allah. Dia memuji mereka karena banyaknya ibadah, tasbih, dan tahmid yang mereka lakukan. Konon, malaikat pemikul arsy dengan ukurannya yang besar bisa membuat siapapun pingsan, termasuk Rasulullah. Bahkan, ukuran malaikat-malaikat pemikul arsy bisa mengalahkan besarnya Jibril dan juga Israfil. Malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang memiliki derajat tertinggi yang diberikan tugas untuk memikul arsy Allah yang luas tak terhingga. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa malaikat pemikul arsy memiliki 600 sayap, jumlah yang lebih sedikit dari malaikat Israfil, namun kebesarannya tidak diragukan lagi. Bahkan, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah dengan derajat yang paling tinggi. Sosok malaikat pemikul arsy begitu besar dan kuat
sehingga sulit untuk dibayangkan oleh akal manusia. Dalam hadis, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengalami pengalaman yang sangat menakjubkan saat bertemu langsung dengan malaikat Jibril dan juga Israfil. Ketika Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, beliau pingsan karena keterbatasan manusia dalam menghadapi kebesaran malaikat. Namun, kebesaran malaikat pemikul arsy ini tidak hanya terletak pada ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Malaikat ini juga memiliki peran penting di dalam menjaga keutuhan langit dan bumi, serta memenuhi perintah-perintah Allah dengan penuh taat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Kebajikan itu bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi-nabi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah Ta'ala ini menegaskan bahwa keberadaan malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Malaikat memiliki wujud asli yang mustahil untuk dilihat oleh manusia pada umumnya, kecuali dengan sengaja menyerupai manusia di hadapan para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa para malaikat memiliki sayap seperti tercantum di dalam surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan juga 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sayap-sayap ini berbeda dan tergantung nama dan urusan mereka. Bahkan dalam hadis diterangkan bahwa terdapat beberapa malaikat yang memiliki sayap lebih dari 4. Salah satunya yaitu malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat Hamalatul Arsy diketahui adalah malaikat paling besar. Sebagai perbandingan, ia memiliki 2.400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang diterangkan bahwa ukuran sayapnya sangat besar sekali. Dikutip dari laman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen magister KPI Fidik UIN Jakarta, yaitu Samsul, yakin mengatakan malaikat Hamalatul Arsy memiliki arti dan tugas utama sebagai penyangga arsy. Ia mengutip perkataan Syekh Nawawi yang menyebut malaikat Hamalatul Arsy adalah malaikat dengan tingkatan tertinggi. Mereka adalah malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan juga bahwa saat ini secara kuantitas malaikat Hamalatul Arsy hanya berjumlah 4 di dunia. Namun ketika hari kiamat akan ada 8 malaikat. Pengertian dari penjaga arsy sendiri adalah menjaga arsy yang di langit, sama halnya dengan Ka'bah di bumi. Arsy adalah kiblat bagi penghuni langit, sama seperti Ka'bah menjadi kiblat bagi penduduk bumi. Keterangan ini bersumber dari kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Kubari, sebagaimana yang dikutip dari Syekh Nawawi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Abu Lais yang menyatakan ada malaikat yang terus-menerus mengelilingi dan juga menjaga arsy. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa arsy ini memiliki warna dominan hijau, lebih tepatnya seperti permata yang berwarna hijau. Dan arsy ini diketahui menjadi salah satu ciptaan terbesar dari Allah Ta'ala. Namun, tidak ada satupun makhluk Allah Ta'ala yang mampu melihatnya meskipun juga dihiasi dengan ribuan cahaya warna-warni. Wallahu alam. Ternyata para malaikat pemikul arsy terkenal dengan nama Hamalat al-Arsy yang berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israil, dan Hamalat al-Arsy. Dalam Al-Quran juga disebutkan para malaikat-malaikat ini, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat penjunjung arsy atau singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Al-Haqqah ayat 17. Dan sahabat, bahwa arsy Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Dalam firman Allah Ta'ala, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Quran Al-Buruj ayat 15. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Majid adalah sifat yang menunjukkan keluasan dan kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi Al-Majid artinya maha besar, maha agung,
dan juga maha luas. Ibnu Katsir rahimakumullah di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Ta'ala punya arsy yang maha agung, dan Allah itu maha besar, maha tinggi dari setiap makhluknya. Al-Majid sendiri ada dua cara baca. Cara pertama, bisa dengan Al-Majidu, berarti Allah itu maha mulia atau maha agung. Cara kedua, bisa dengan Al-Majidi, berarti arsy Allah itu yang begitu besar. Kedua makna ini sahih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimakumullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung. Besarnya arsy itu seluas langit, bumi, dan kursi. Kursi jika dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Arsy disebutkan di sini karena arsy itu begitu besar dan arsy adalah makhluk Allah yang paling dekat dengannya. Inilah penafsiran jika Al-Majid dibaca Al-Majidi. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kursi itu berada di atas arsy, tiada lain, hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir." Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah di dalam kitab Al-Arsy 58, Tafsir At-Tabari nomor 10, Tafsir Ibnu Katsir nomor 317, Al-Baihaqi di dalam Al-Asma wa As-Sifat 510, dan hadis ini sahabat disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mukhtasar Al-Ulu halaman 130. Dan sahabat yang beriman, inilah kisah Sa'ad bin Mu'adz yang membuat arsy Allah bergetar saat ia meninggal. Sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dan mengimani, mengamalkan, dan juga mendakwahkan Islam. Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan perihal sahabat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan beliau yang terkenal, "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad, dan Allah mendapati hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin atau para sahabat pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan kita ceritakan kisah hidupnya ke anak-anak kita adalah kisah sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Beliau adalah seorang yang Rasulullah bersabda ketika memakamkan jenazahnya, "Sungguh arsy Ar-Rahman bergetar dengan berpulangnya Sa'ad bin Mu'adz." Dan berikut ini kisah singkat tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Di antara tradisi Arab adalah sangat perhatian dengan nasab mereka. Karena itu, tidak lengkap rasanya menceritakan salah seorang tokoh-tokoh Arab tanpa mengenalkan nasab mereka. Nasab Sa'ad bin Mu'adz adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Salman bin Imril Qais al-Ansari al-Asali, dan ibunya adalah Kabasyah bin Rafi' bin Ubaidah bin Salabah. Adapun kunyahnya adalah Abu Amr. Dari keterangan yang tadi, jelaslah bagi kita bahwa Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi, besar, dan tampan, bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan juga besar badannya, kulitnya putih, dan janggutnya rapi. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Ashal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Yathrib, Madinah An-Nabawiyah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Dan cerita keislaman Sa'ad bermula ketika serombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah, dan saat itulah Rasulullah membacakan Al-Quran kepada penduduk Yathrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab, bahwasanya akan diutus seorang Rasul di tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan Rasul. Pendata Yathrib ini pun beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setibanya di kampung mereka di Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, para sahabat ini mendakwahkan Islam kepada penduduk kampung mereka secara sembunyi-sembunyi.
Dakwah mereka pun kian diterima oleh penduduk. Dengan pertambahan penduduk yang memeluk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengirim seorang sahabat senior agar mendakwahkan Islam di kota mereka. Rasulullah menanggapi permintaan sahabatnya dengan mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk mendakwahi penduduk kota Yathrib. Dengan diutusnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, inilah cerita keislaman Sa'ad bin Mu'az dimulai. Saat datang ke Madinah, Mus'ab menetapi di Bani Ghanam di rumah As'ad bin Zurarah. Beliau radhiyallahu an memulai mentarbiyah penduduk dengan ajaran Islam, membacakan mereka Al-Quran, dan juga menyeru kepada Tauhid. Kedatangan Mus'ab ini akhirnya terdengar oleh seorang tokoh Yathrib, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Usaid bin Hudair, "Temuilah dua orang laki-laki itu, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancam mereka. Aku tidak mau melakukannya, karena As'ad bin Zurarah adalah anak bibiku atau sepupuku. Seandainya bukan karena hal itu, maka aku sendiri yang akan melakukannya dan tidak menyuruh." Segera Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab dan As'ad yang saat itu sedang duduk di kebun. Ketika As'ad bin Zurarah radhiyallahu an melihat kedatangan Usaid bin Hudair, maka ia berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Itu Usaid bin Hudair adalah pemimpin kaumnya. Berkata benarlah tentang Allah kepadanya." Mus'ab bin Umar menjawab, "Jika ia mau duduk mendengarkan, aku akan bicara kepadanya." Maka datanglah Usaid bin Hudair dan berdiri di hadapannya dan mencaci maki keduanya, kemudian berkata, "Apa tujuan kalian datang kepada kami? Apakah untuk membodohi orang-orang lemah dari kami? Jika kalian tidak mempunyai suatu kepentingan, sekarang pergilah kalian dari kami." Amarah Usaid itu diladeni dengan tenang oleh Mus'ab. "Maukah engkau duduk dan mendengarkanku? Jika engkau menerima apa yang aku katakan, maka tentunya engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau membencinya, maka hentikanlah." Usaid menjawab, "Engkau benar." Usaid pun menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Maka Mus'ab radhiyallahu an berbicara kepadanya tentang Islam dan ia membacakan kepadanya Al-Quran. Usaid pun sangat berkesan dengan pembawaan Mus'ab bin Umair. Lalu ia mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam dalam kemuliaan dan juga kemudahannya." Kemudian ia berkata lagi, "Sungguh tidak ada yang lebih bagus dari perkataan ini atau Al-Quran. Apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk agama ini?" tanyanya. Maka mereka menjelaskan kepadanya, "Engkau harus mandi mensucikan diri, mensucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat dengan benar dan melaksanakan sholat." Lalu Usaid pun mandi, menyucikan pakaiannya, bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah menunaikan hal itu, Usaid mengatakan suatu perkataan yang menjelaskan bagaimana kedudukan seorang Sa'ad bin Mu'az. Usaid berkata, "Sesungguhnya ada seorang di belakangku. Jika dia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku akan bawa kalian kepadanya." Berangkatlah Usaid bersama As'ad dan Mus'ab radhiyallahu an menuju Sa'ad bin Mu'az yang tengah berkumpul bersama kaumnya. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata kepada orang di sekelilingnya, "Aku bersumpah atas nama Allah, dia datang dengan wajah yang berbeda saat dia berangkat meninggalkan kita." Setelah Sa'ad menanyakan hasil pertemuannya dengan As'ad dan Mus'ab, Mus'ab pun memulai pembicaraan dengan Sa'ad. Mus'ab berkata, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi." Lalu Sa'ad menjawab, "Iya, yang demikian itu lebih bijak." Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Sa'ad memiliki kesan yang sama dengan Usaid ketika menggambarkan perawakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kata Sa'ad, "Demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya." Kemudian Sa'ad berkata, "Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam?" "Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat," jawab Mus'ab. Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mus'ab, dan setelah itu Sa'ad berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukan di sisi kalian?" Lalu mereka menjawab,
Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Lalu, saat mengucapkan kalimat yang luar biasa, yang menunjukkan begitu besar wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka, dan saat berkata, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepada aku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak sampai sore hari, seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usairim. Ia beriman saat tiba perang Uhud. Belum pernah sujud, namun ia syahid di jalan Allah Ta'ala dalam perang tersebut. Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang Usairim, dia beramal sedikit, namun mendapat ganjaran yang sangat banyak. Dari Muhammad bin Amr dan Al-Lais dari kakeknya berkata, Rasulullah berangkat menuju Badar. Sampai tiba di suatu tempat, Rasulullah berkhutbah di hadapan sahabatnya, lalu bertanya, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, telah sampai berita kepadaku bahwa mereka atau Quraisy demikian dan demikian. Kemudian Rasulullah kembali berkhutbah, lalu bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian? Umar menjawab sebagaimana jawaban Abu Bakar. Kemudian beliau berkhutbah dan kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian? Sa'ad bin Mu'az menjawab, wahai Rasulullah, jawaban kamikah atau ansor yang Anda inginkan? Demi Zat yang telah memuliakan engkau dan menurunkan kita kepada engkau, jika engkau menempuh suatu tempat yang kami belum mengetahuinya, hingga engkau menuju Barku, Al-Gumad, ala arah Yaman, pasti kami akan menempuhnya bersamamu. Kami tidak akan menjadi sebagian dari orang-orang Bani Israel yang berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu, berperanglah. Sesungguhnya kami di sini duduk-duduk saja. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Sa'ad bin Mu'az adalah di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau kabarkan menjadi penghuni surga. Hal itu tersirat di dalam sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau diberi sebuah jubah dari sutra yang halus, dan beliau menolaknya dengan berkata, demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga lebih baik dari ini. Dan inilah kisah wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Dalam peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, kota Madinah dikepung oleh sekutu-sekutu kafir Quraisy. Sa'ad bin Mu'az pun turut serta dalam perang yang sangat sulit ini. Dalam perang itu, urat nadi Sa'ad disambar oleh sebuah anak panah. Darah pun deras mengalir dari tangannya. Ia dirawat secara darurat untuk menghentikan keluarnya darah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Sa'ad dibawa ke masjid dan didirikan kemah untuknya agar ia berada di dekat beliau selama perawatan. Dalam keadaan demikian, Sa'ad berdoa kepada Allah, ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tidak ada golongan lagi yang kuinginkan untuk dihadapi lebih daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, mendustakannya, dan juga mengusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk menemui syahid. Kian hari, luka yang diderita Sa'ad pun semakin parah. Di saat-saat terakhir kehidupan Sa'ad, Rasulullah Muhammad SAW mengunjunginya. Lalu beliau meletakkan kepada Sa'ad di pangkuan beliau sambil bersabda, ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu, membenarkan Rasulmu, dan telah memenuhi kewajibannya. Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baiknya cara engkau menerima ruh. Doa yang dipanjatkan Nabi pun mendatangkan kesejukan kepada ruh Sa'ad yang hendak pergi. Ketika itu, Sa'ad mencoba dengan susah payah mengangkat kelopak matanya dan mengarahkan pandangannya ke wajah Rasulullah Muhammad SAW yang sangat ia cintai. Kiranya inilah perjumpaan terakhirnya dengan beliau di dunia ini. Sa'ad mengatakan, salam atasmu hai Rasulullah, ketahuilah bahwa aku beriman bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, kebahagiaan atasmu hai Abu Amr atau Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat di pangkuan manusia yang paling ia cintai, Rasulullah Muhammad SAW. Ia wafat pada tahun 5 Hijriah. Ketika itu usia beliau yaitu 37 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku adalah salah seorang yang menggali makam untuk Sa'ad, dan setiap kali kami menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ars Allah Ar-Rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah Sa'ad bin Mu'az, tokoh sahabat Ansor memeluk Islam saat beliau berusia 31 tahun dan wafat saat berusia 37 tahun. Dalam 6 tahun masa keislamannya, wafatnya membuat arus Allah Ta'ala bergetar. Semoga Allah meridhoi Sa'ad bin Mu'az. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.